Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau nge-review custom ROM yang berbasis MIUI, dan ini adalah MIUI CAF SE. SE itu special edition ya, yang versi 12.54 stabil. Oke, langsung aja kita cek di all speknya. Itu seperti ini. Androidnya Android 10. Terus kemudian ini dia versinya 12.54. Kemudian kernel yang dipakai bukan Mystic CAF ya, tapi dia pakai kernel gerimis juga, tapi aku nggak sempet untuk screenshot ya, udah keburu aku ganti. Nanti untuk alasan aku ganti kenapa ya aku jelasin aja di belakang ya. Yang jelas custom ROM ini cukup stabil untuk kalian pakai. So langsung aja kita cekidot. Oke, yang pertama kita cek dulu untuk kameranya ya. Bagian kamera ini aku cek sih mulai dari video, foto, potret, square, panorama, ini normal semua. Terus waktu aku cek di menu dalamnya, menu settingnya, di sini untuk kamera sound ini juga bisa diam waktu kita disable. Kemudian save to SD card ini berfungsi normal, nggak crash. Terus kemudian kita geser ke bawah, di sini ada add temp sama watermark, ini pun juga normal, dua-duanya bisa muncul. Kemudian di bawah lagi ada fingerprint shooter, dan ini pun normal guys. Next kita ke video. Untuk menunya di sini ada time lapse sama slow mo, ini pun keduanya juga normal. Waktu kita cek di setting, di sini sudah ada image stabilization. Kemudian untuk video quality-nya itu sudah 4K, terus juga sudah support 60 fps. Jadi ini cukup lengkap ya. Di bagian bawah udah gitu doang. Overall untuk kameranya ini semuanya normal tanpa kendala. Next kita ke Magis. Untuk Magisnya di sini seperti biasa aku pakai versi 23.0. Ini ya 23.0 yang installed. Kemudian di bagian safety net itu tercentang dua-duanya. Kemudian di sini aku nggak pakai modul apa-apa ya, modulnya masih tetap kosong, nggak ada modul yang aktif. Lalu di bagian Play Store-nya kita cek juga device sertifikasinya apakah sudah tersertifikasi ya. Dan kalian bisa lihat paling bawah device is not certified guys di situ. Kalau untuk bloatware-nya ini masih standar ala MIUI ya, yang kita butuhin masih ada. Dan walaupun ada beberapa aplikasi yang nggak kita butuhin, tapi menurutku itu nggak mengganggu, yang jelas nggak ada iklan. Kemudian yang spesial di custom ROM MIUI CAF itu ya terutama soal menu spesialnya ya, extra fitur. Nah ini bisa kita lihat di bagian about kayak gitu. Terus untuk status bar ini ada pilihan status barnya ya. Di sini aku pilih yang iOS dan tampilan status barnya kayak gini. Kalau misalkan kita ganti ke dual SB, maka di sini bakalan muncul dual SB-nya ya, atas bawah gitu guys. Dual SB. Oke, di bawahnya lagi ada menu-menu lain, traffic indicator ya normal kayak biasa. Kemudian ada logo juga. Di sini logo yang aku tampilin logonya Apple. Cuman sayang ya untuk untuk ganti status bar ini kita harus restart UI-nya, jadi gelap kayak gini guys. Nah, tapi nggak masalah ya, karena ini yang versi free, bukan versi yang berbayar. Jadi ya wajar kalau misalkan masih ditemui kekurangan-kekurangan. Ya contohnya aja di bagian ekstra fitur ini nggak semuanya kebuka ya. Di bagian animasi display ini masih kebuka, masih standar kebuka, tapi untuk home screen ini masih kosong. Kemudian pulsenya ini kebuka, kita bisa atur pulsenya. Kemudian untuk custom header ini juga masih kebuka, tapi di bagian lock screen ini kosong. Terus untuk tema ini juga kosong, notifikasi juga kosong, personal network ini masih ada kebuka. Dan di bagian Xiaomi Part ini ada 4 menu ya, tapi kita jelasin aja yang di bagian Xiaomi Part. Ada Mi Sound Enhancer, padahal di bagian menu sound ini juga ada guys, di bagian menu sound yang ini. Nah itu juga ada Mi Sound Enhancer di bagian sini, tapi sebaiknya kalian aktifkan salah satu saja ya, nggak usah diaktifkan dua-duanya biar lebih stabil guys. Di bagian Xiaomi Part ini ada beberapa menu, ada Mi Sound Enhancer tadi, terus FPS info. Untuk pilihan preset Mi Sound Enhancer-nya ada bass boosternya ya, jadi lebih jedak-jeduk lagi kalau kita dengerin musik guys. Terus ada enable USB fast charge. Kemudian di bawahnya lagi, paling bawah ada enable touch boost. Jadi menurutku untuk Xiaomi Part-nya ini sudah lumayan mencukupi guys. Kemudian ada developer option. Di bagian sini kalian bisa aktifkan extended power menu di sini. Jadi kalau nanti kalian tekan tombol power bisa langsung ke recovery atau ke fast boot mode.
Selain Xiaomi Pad ada menu tombol, tapi ini kosong ya. Terus ada menu baterai, ini ada isinya, ada baterai optimization ya, kayak menu baterai kayak biasanya. Dan untuk penggunaan baterainya menurutku ini masih terbilang wajar ya, stabil. Aku masih nggak ngerasain boros di custom ROM ini guys. Kalau untuk menu-menu yang lain kayak wallpaper dan personalization, ini menurutku juga masih biasa aja ya, standar kayak MIUI pada umumnya. Aku rasa kalian juga pasti sudah sering menjumpai bagian display ya kayak gini. Aku perlihatkan sekilas-sekilas saja guys ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tulis saja di kolom komentar mana yang pengen ditanyain. Untuk kontrol centernya ya masih kebilang biasa seperti ini, warnanya biru semua ya, nggak ada yang hijau. Tapi aku lebih suka tampilan yang lama aja guys. Di bagian status bar ini ada keterangan apa ya, bukan keterangan sih, ada fitur menu kayak gini. Dan untuk baterai indikatornya itu nggak bisa kita pilih persentase only ya. Kemudian bagian password dan security ini pun juga normal, untuk face unlocknya belum sempat aku tes. Untuk additional setting, tampilan bahasanya tentu aja di sini pilihan bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia ya, karena yang bikin kan juga orang Indonesia guys. Kemudian untuk region juga bisa kita ganti. Terus terakhir di bagian special fitur ada game turbo. Untuk game turbonya ini pun juga masih terbilang biasa ya, sudah sering kita lihat, bukan versi yang terbaru. Terus di bagian quick settingnya kayak gini, kalian bisa munculin ini di bagian special fiturnya tadi, kalian bisa atur-atur juga. Gambarnya ini bisa kita ganti, terus jamnya ini pun juga bisa kita ganti. Kemudian roundednya ini, melengkung, garis melengkungnya ini bisa kita atur juga. Pokoknya ada di menu spesialnya tadi. Kemudian kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, ini hotspotnya sudah aku hidupin, dan untuk wifi nya ternyata mati guys, jadi hybrid ya, harus bergantian. Dan ini salah satu kekurangan juga di custom ROM ini, tapi ya namanya juga versi free ya, versi gratisan, jadi ya nggak masalah sih. Terus ada menu FPS info yang kalau kita aktifin nggak terlalu gede ya, tampilan kayak gitu. Menu direct juga dimunculin di sini. Untuk yang lain sebenarnya masih ada lagi fitur-fiturnya di bagian bawah sini, tapi nggak aku naikin ke atas ya, karena ya menurutku sudah aku naikin yang penting-penting ke atas ya. Kalau untuk dark mode nya tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau untuk apa ya, fitur yang itu buat mode malam nggak ada mode malam di ini dia. Reading mode ini berfungsi normal guys, ini ya, reading mode berfungsi normal. Kemudian untuk recent aplikasinya itu kita bisa klik di bagian cleaner, ini pun juga berfungsi normal, tapi nggak aku klik lah biar nanti malah recordingnya mati kalau gitu. Terus kemudian menunya ini bisa kita kunci aplikasinya biar nggak ke close ya. Terus di bagian atas ini sisa RAM-nya ke sisa 1,3. Dan sayangnya untuk hasil pengetesan CPU throttling menurutku agak lumayan gimana gitu ya. Untuk baterainya kayak gini, ini waktu aku ngetes CPU throttling itu panas banget guys. Ternyata untuk CPU throttling-nya itu stuck ya, stuck, nggak jalan gitu. Jadinya HP-nya itu panas. Terus aku ambil plastik, aku masukin HP-nya itu ke plastik, kemudian aku celupin ke dalam air, ke ember ya, ke ember, ke bak mandi, udah biar cepat adem. Akhirnya adem, terus aku tes lagi, hasilnya kayak gini. Ini masih pakai kernel bawaan, masih 46 detik, hasilnya kayak gini. Aku stop, kemudian aku ganti lagi kernelnya pakai Mystic versi 96 yang CAF, hasilnya kayak gini. Kalau bisa dilihat di sini maksimal CPU clock-nya 2.2 GHz ya guys ya. Sama kayak ROM bawaannya sama kayak kernel bawaannya pun dia pakai 2.2, sudah overclock. Tapi untuk pilihan kernelnya ini menurutku opsional aja, kan bisa pilih-pilih sendiri, sesuaikan sama kernel masing-masing ya, kernel andalan masing-masing. Dan waktu ngetesnya itu jangan dimatiin guys untuk internetnya ya, masa sih kita pakai HP mode pesawat terus, kan ya nggak mungkin. Makanya kita aktifkan biar kita benar-benar tahu performanya itu sampai mana gitu guys. Kita siksa aja untuk HP-nya panas ya, biarin panas saja. Kalau nanti memang panas beneran kan ketahuan itu bakal throttling apa enggak. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya untuk review custom ROM MIUI CAF gerimis kali ini. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Kalau nanti ada kendala sama link downloadnya, kalian bisa hubungi developernya langsung. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, Bang Gunul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.